Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Masutro Wibowo Roni dari semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi laut lepas untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut Internasional. Jadi materi laut lepas yang saya sampaikan ini itu saya lihat dari Unclos 1982 bab 7 tentang laut lepas. Jadi menurut pasal 87 tentang kebebasan laut lepas, bahwa laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas itu dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan layan hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi yang pertama adalah inter alia, atau baik untuk negara pantai atau negara tidak berpantai. Yang pertama adalah kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan tunduk pada bab 6, kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dengan tunduk pada bab 6. Lalu kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2. Lalu kebebasan riset ilmiah dengan tunduk pada bab 6 dan bab 13. Lalu ada yang ayat 2-nya adalah kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak dalam konvensi ini yang berkaitan dengan kegiatan di kawasan. Lalu selanjutnya itu menurut pasal 88 tentang cadangan laut lepas untuk maksud damai. Jadi laut lepas itu dicadangkan untuk maksud damai. Lalu selanjutnya menurut pasal 89 tentang tidak sahnya tuntutan kedaulatan laut lepas. Jadi tidak ada suatu negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya. Jadi maksud di sini adalah tidak sah jika ada tuntutan tentang kedaulatan di laut lepas. Jadi menurut selanjutnya adalah pasal 90 tentang hak berlayar. Setiap negara itu baik berpantai atau tidak berpantai mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas. Yang selanjutnya adalah pasal 91 tentang kebangsaan kapal. Setiap negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan negara yang benderanya secara sah dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan yang sungguh-sungguh antara negara dan kapal itu. Lalu selanjutnya, setiap negara harus memberikan kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan benderanya, dokumen yang diperlukan untuk itu. Lalu yang pasal 92 tentang status kapal, kapal harus berlayar di bawah bendera suatu negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam konvensi ini. Itu harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh merubah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahnya. Nah, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran. Ayat 2 adalah sebuah kapal yang berlayar di bawah bendera dua negara atau lebih dan menggunakannya berdasarkan kemudahan tidak boleh menutur salah satu dari kebangsaan itu terhadap negara lain manapun dan dapat dianggap sebagai suatu kapal tanpa kebangsaan. Lalu bahwa Unclos 1942 itu menjamin kebebasan navigasi, penerbangan, penangkapan ikan, penelitian ilmiah, dan meletakkan kabel dan pipa bawah laut di laut lepas. Kebebasan ini dapat dinikmati oleh semua negara, baik negara pantai maupun negara yang tidak berpantai. Nah, selanjutnya prinsip dari kebebasan di laut lepas ini adalah kebebasan di laut lepas harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak negara lain dan tunduk pada beberapa prinsip, yaitu prinsip penggunaan yang damai, bahwa laut lepas hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan tidak boleh digunakan untuk mengancam atau menyerang negara lain.
Lalu prinsip kebebasan dengan tanggung jawab, bahwa setiap negara harus melaksanakan kebebasan di laut lepas dengan tanggung jawab dan mempertimbangkan kepentingan negara lain. Lalu prinsip kerjasama, negara-negara harus bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan di laut lepas. Selanjutnya, penanggulangan kejahatan di laut lepas. Menurut UNCLOS 1982 itu mengatur tentang penanggulangan kejahatan di laut lepas seperti pembajakan, perampokan laut, dan perdagangan narkoba. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menindak kejahatan di laut lepas dan bekerja sama dengan negara lain untuk mencegahnya. Jadi ada 3 poin, yaitu pembajakan, perampokan, dan perdagangan narkoba laut. Jadi pentingnya laut lepas itu adalah laut lepas memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Laut lepas merupakan sumber makanan, obat-obatan, dan mineral. Laut lepas juga merupakan jalur transportasi laut yang vital bagi perdagangan internasional. Jadi kesimpulannya itu adalah laut lepas merupakan wilayah laut internasional yang penting bagi kehidupan manusia. UNCLOS 1982 menyediakan kerangka kerja hukum untuk mengatur kebebasan dan tanggung jawab di laut lepas, serta untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan adil. Nah, saya akan menjawab pertanyaan, apakah sah TNI Angkatan Laut menangkap kapal tersebut di laut lepas? Jadi menurut UNCLOS bahwasanya di laut lepas itu tidak boleh melakukan penangkapan jikalau lewat dari radius 200 yaitu zona ekonomi eksklusif. Jadi di berita tersebut itu penangkapan itu dilakukan di Pulau W sekitar 60 mil di Provinsi Aceh. Jadi TNI Angkatan Laut itu masih sah menangkap kapal tersebut, dan kapal tersebut itu terindikasi mengancam, yaitu adanya perbudakan, dan mereka juga menggunakan identitas yang berbeda-beda. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya para pelaut tersebut itu tidak menggunakan tanpa bendera kebangsaan. Jadi itu sah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut menangkap kapal tersebut karena itu masih kawasan ZEE. Sekian, terima kasih.